Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham, Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Partai Coklat, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit, yang bermain di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik. Terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Terus di online, narkoba itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian tambang-tambang ilegal, semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan pilpres. Sama ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Partai Coklat jadi kekuatan politik baru di Indonesia? Wow, oke, kita bahas. Jadi awalnya guys, saya agak bingung. Partai Coklat ini partai apa sih? Soalnya setahu saya, partai-partai aktif di Indonesia sekarang itu nggak ada yang identitasnya berwarna coklat. Ternyata yang dimaksud Partai Coklat ini tuh adalah anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam politik praktis. Padahal nih ya, menurut 3 peraturan ini, anggota polisi nggak diperbolehkan turut serta dalam kegiatan politik praktis karena mereka adalah abdi negara. Menurut sejumlah pemberitaan, Partai Coklat ini diduga melakukan gerilya politik di beberapa daerah untuk memenangkan sejumlah pasangan calon. Oke, polisi ini kan dibiayai sama APBN negara yang sebagian besar sumbernya dari pajak kita sebagai rakyat. Bahkan, APBN yang dikeluarkan untuk kepolisian tahun 2025 nanti itu menyentuh angka 126 triliun rupiah. Dengan banyaknya candaan satir yang sedikit banyak menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi yang informasinya masih cukup rendah, alangkah baiknya dan lebih bijak kalau polisi fokus meningkatkan layanan kepada masyarakat daripada harus terlibat di politik praktis. Tapi akan lain ceritanya guys, kalau ternyata Partai Coklat ini justru dapat tekanan dari dunia politik yang berhubungan sama jabatan struktural di tingkat kepolisian. Ini nyambung nih, gerilya politik Partai Coklat itu kan juga pasti butuh logistik yang gak sedikit dong ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sumber logistik itu? Kalau dari APBN, jelas ini akan menambah daftar pelanggaran. Tapi kalau logistik itu sumbernya dari politisi, waduh, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Selain itu guys, ada relasi kuasa yang timpang antara polisi dengan rakyat. Kadang kita kalau berhadapan sama polisi pas operasi Semeru aja, pasti deg-degan kan? Nah, ini kekuatan polisi diduga digunakan untuk menekan rakyat untuk memilih paslon tertentu. Seberapa banyak sih masyarakat kita yang berani bilang enggak di depan polisi? Nah, kalau menurut teman-teman gimana soal aksi Partai Coklat ini? Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita.
Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia.